Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koransn.com. Dan pada episode ke-132 Selasa 6 September 2022, kita episodenya ulas berita. Dan biasanya episode ulas berita saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Ded, ya? Alhamdulillah. Walaupun cuaca saat ini ya mendung, kadang-kadang hujan ya, kadang-kadang hujan gerimis ya. Tapi kita tetap semangat untuk ulas berita, memberikan informasi-informasi yang menarik kepada penonton Lesa SN, ya. Dan tadi sudah kita sepakati, Ded, ya. Kita akan ulas berita untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak Selasa 6 September 2022. Tapi sebelum kita ulas berita satu persatu, Ded, ya, untuk berita yang sudah terbit hari ini, kita informasikan bahwa ada berita yang cukup menarik perhatian pembaca Suara Nusantara dan koransn.com, yakni geledah PT SMS oleh KPK, Ded, ya. Iya, Kak. Benar, Ded, ya. Benar. Dan itu sudah terjadi berapa hari, Ded? Sekitar minggu kemarin nggak ya? Minggu kemarin, ya. Dan hari ini masih ada pemeriksaan, Ded, ya? Iya, masih ada pemeriksaan. Dan input terkini dari jubir KPK untuk hari ini, tanggal 6 September 2022, silakan Dedi cerita. Iya, terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel, Kak, ya. Pada hari ini Selasa 6 September 2022, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa ada dua saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK, Kak. Ya. Dua saksi ini menurut Ali Fikri diperiksa di Polda Sumsel, Kak, ya. Iya. Di mana kedua saksi tersebut merupakan satu staf keuangan PT SMS dan saksi yang kedua staf akuntansi dari PT SMS, Kak. Keterangan jubir KPK yang lainnya tentang pemeriksaan ini ada, Ded? Sebelumnya, Kak, ya. Sebelumnya memang pemeriksaan sudah juga dilakukan, Kak, ya. Di mana hari Senin kemarin dua saksi diperiksa di Makobrimob Polda Sumsel. Kemudian pada Jumat kemarin lagi dua saksi juga diperiksa di Makobrimob Polda Sumsel. Menurut Ali Fikri selaku juru bicara KPK, Kak, ya, dugaan kasus ini saat ini sudah tahap penyidikan, Kak, ya. Di mana tahap penyidikan ini para saksi dilakukan pemeriksaan, Kak. Ketika Dedi berkomunikasi lewat WA nih, Ded, ya, sudah ada tersangkanya, Ded? Ya, benar. Ali Fikri selaku jubir KPK kita konfirmasi, Kak, ya. Dia mengakui bahwa sudah ada sejumlah pihak yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, Kak. Tapi belum diumumkan, ya. Tapi belum diumumkan karena menurut juru bicara KPK Ali Fikri, untuk mengumumkan pihak-pihak yang sudah ditetapkan tersangka ini saat dilakukan upaya paksa penahanan, Kak. Oke, ya. Dan untuk penonton Lesa SN ketahui, berita ini menarik banyak perhatian pembaca, ya. Dan ada beberapa pembaca koran SN dan Suara Nusantara yang menghubungi saya secara pribadi menanyakan khusus terkait berita ini, ya, dan perkembangannya, Ded, ya. Oke, lanjut kita langsung ke ulas berita hari ini, Ded, ya. Untuk halaman pertama mungkin Dedi bisa mengulas komentar dari pengamat hukum Sumsel Bapak Ruben Ahmad. Silakan, Dedi. Untuk headline-nya untuk headline halaman 1, ya, kita angkat emang dari komentar pengamat hukum Sumsel Bapak Ruben Ahmad, Kak, ya. Di mana dia mengomentari terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Provinsi Sumsel ini. Kita angkat judul periksa semua yang terlibat. Subjudulnya dugaan korupsi BUMD Pemprov Sumsel. Oke, Ded, silakan. Kita bacakan leadnya, Kak, ya. Pengamat hukum Sumsel dari Universitas Sriwijaya, Ruben Ahmad mengatakan KPK diharapkan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel. Menurutnya, jika dugaan kasus korupsi tersebut mesti diusut tuntas. Oke, dan ya, dan Pak Ruben, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sering menjadi narasumber, ya, untuk Suara Nusantara dan koransn.com, ya. Salam untuk Pak Ruben, semoga selalu sehat, ya. Kemudian di samping berita HL itu ada Dedi buat berita KPK periksa manajer keuangan dan manajer teknik
PT SMS. Silakan Dedi. Iya Kak, ini terkait konfirmasi kita kepada juru bicara KPK Ali Fikri ya. Ya. Di mana pada Senin kemarin tanggal 5 bulan 9 2022 dua saksi diperiksa oleh penyidik KPK di Brimob Polda Sumsel. Ya. Kita angkat judulnya KPK periksa manajer keuangan dan manajer teknik PT SMS. Ya. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri mengatakan penyidik KPK memeriksa dua saksi dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel. Menurutnya kedua saksi tersebut merupakan manajer keuangan dan manajer teknik PT SMS. Oke, lanjut ke mungkin Dedi ada membaginya di berita satu lagi ya. Rakyat Sumsel yang jadi korban ini salah satu anak beritanya juga Dedi ya? Iya Kak. Oke, silakan Dedi baca sedikit. Ini terkait komentar dari Bapak Ruben Ahmad Kak ya? Bapak Ruben lagi ya, nggak apa-apa. Silakan Dedi. Di mana kita angkat judul Rakyat Sumsel yang jadi korban. Maksudnya ini terkait dugaan korupsi yang merugikan kerugian negara ini Kak ya. Maksud Pak Ruben rakyat Sumsel yang menjadi korban. Jadi kita bacakan linknya nih. Pengamat hukum Sumsel Ruben Ahmad mengatakan jika seluruh rakyat Sumsel yang menjadi korban terkait terjadinya dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel ini Kak. Oke, kita sangat sayangkan Ded ya. Iya, Kak. Terjadinya dugaan korupsi ini Ded ya. Kemudian kita beralih berita yang agak soft ya. Ada berita PT Titan Infra Energi produksi 4 juta ton batubara. Ini maksudnya apa Ded? Silakan cerita. Ini terkait PT Titan Infra Energi mengundang sejumlah wartawan Kak ya. Dia memperkenalkan perusahaannya yang bergerak dalam pengangkutan batubara dan juga produksi batubara. Menurut Direktur Utamanya Irjen Pol Purnawirawan Darwan Siregar Kak ya. Dia mengatakan bahwa PT Titan Infra Energi pada tahun ini telah memproduksi 4 juta ton batubara. Oke. Kemudian ada satu berita lagi yang sering menjadi perhatian pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Itu berita Kejati segera panggil saksi lagi dengan subjudul dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Oki. Dan ini berarti saksi itu berpeluang untuk dipanggil lagi, maksudnya begitu Ded ya? Iya Kak. Silakan Dedi cerita. Terkait berita ini kita buat Kak ya. Pada hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Info terakhir berarti ya? Info terakhir. Memang ada saksi yang diperiksa Kak. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH, saksi yang diperiksa tersebut merupakan warga yang menerima ganti rugi lahan Kak. Ya. Dan untuk kita ulas sedikit Ded ya. Dugaan korupsi ini sudah cukup lama terjadi ya? Sudah cukup lama Kak. Dan belum ada tersangkanya juga Ded ya? Dan infonya kalau nggak salah menurut Kafenkum masih menunggu audit ya. Iya Kak. Kemudian untuk dugaan korupsi ini Sekda Oki pernah diperiksa Ded ya? Benar Kak. Bahkan sudah 5 kali benar Ded ya? Iya, itu diakuinya saat kita konfirmasi Sekda Oki ini kan awalnya diperiksa oleh Kejati Sumsel Kak ya. Begitu kita mendapatkan konfirmasi dari Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH kala itu mengatakan bahwa ada pemeriksaan Sekda Oki, maka kita konfirmasi langsung ya. Lewat telepon Kak ya. Lewat telepon Dedi waktu itu ya. Diakuinya Kak ya, waktu kita konfirmasi dia mengakui bahwa sudah 5 kali diperiksa Kak. Sudah 5 kali ya. Dan kita cerita sedikit dan mengulas sedikit bahwa Kejati Sumsel juga sudah turun ke lapangan Ded ya. Benar Kak. Sudah melakukan geledah juga Ded ya. Dan sudah melakukan penyitaan kalau nggak salah ya. Ya, penyitaan dokumen. Penyitaan dokumen ya. Dan kita menunggu ya fakta-fakta terbaru yang ditemukan oleh Kejati Sumsel ya. Oke Ded, kita langsung ke halaman 12 ya. Halaman 12 mungkin berita giat dari Partai Golkar ini ya. Iya Kak. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke, silakan Dedi baca. Untuk judul halaman 12 ini judulnya Rakorda Partai Golkar diikuti MPU se-Sumsel. Subjudulnya dukung program pemenangan Partai Golkar pada pemilu 2024. Oke, saya cerita sedikit sini Ded ya. Ini adalah sebenarnya ini adalah kegiatan kerjasama antara Suara Nusantara, koran sn.com dan saya juga sebagai Ketua Jamesi Sumsel dengan Partai Golkar Sumsel ya. Di mana Partai Golkar MPO ya. Kepanjangan MPO itulah media dan penggalangan opini. Maksudnya itu menggelar diskusi ya. Dan diskusi ini temanya itu yang ditetapkan adalah bagaimana peran medsos untuk partai politik ya. Dan dalam acara diskusi tersebut saya sebagai
bukan saya sebagai pembicara ya, berbagi pengalaman kepada rekan-rekan Partai Golkar di Sumsel tentang pengelolaan media cetak, media online dan media sosial ya. Kita sapa dulu Muhammad Nasir sebagai Wakil Ketua MPU DPD Partai Golkar Sumatera Selatan ya. Semoga selalu lancar ya urusannya ya. Oke, langsung kita ke halaman berikutnya, Dedi. Mungkin di halaman berapa nih, Ded? Di halaman 3 ya, ada giat Bupati Banyuasin. Ya, saya perlihatkan halamannya, mungkin Dedi baca. Ini tim kreatif bisa lihat. Oke, silakan Dedi. Untuk halaman 3 ini kita angkat judul Bupati Banyuasin Askolani serahkan bantuan kepada korban puting beliung. Linknya kita bacakan ya. Bupati Banyuasin Haji Askolani SAMH menyerahkan bantuan kepada warga desa Karanganyar, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin yang menjadi korban terdampak angin puting beliung. Dan ini adalah giat pembangunan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dan kita sapa juga ya, Bupati Askolani, semoga selalu sehat dan lancar semua urusannya di Banyuasin. Kemudian kita mundur sedikit ya setelah halaman 3 kita mundur ke halaman 2 ya. Di halaman 2 ini tim kreatif bisa lihat ya. Dedi mungkin baca judul-judulnya aja, Ded, silakan. Untuk halaman 2 ini pemberitaan Mubah Sinergi, Mubah Terus Berkarya ya. Silakan Dedi. Ini rubrik kerjasama Suara Nusantara dengan Pemkab Mubah ya. Di mana kita pemberitaannya diantaranya PJ Bupati ajak DPC FSBSI Mubah jaga kondusivitas. Subjudulnya minta dukung Pemkab terkait peningkatan UMP. Selanjutnya ada berita PJ Bupati Mubah ikut rakor pengendalian inflasi pusat dengan subjudulnya terus berupaya jaga kestabilan ekonomi masyarakat. Lalu masih kegiatan dari PJ Bupati Mubah Haji Apriyadi dengan judul Sinergi Cegah Karhutla dan Stunting di Mubah. Subjudul Apriyadi hadiri lepas sambut Pangdam 2 Sriwijaya. Selanjutnya ada berita dari Skayu nih Kak ya, masih terkait kegiatan di Mubah dengan judul 71 polisi di Musi Banyuasin terima penghargaan. Kita lanjut ulas berita berikutnya di halaman 5 ya, biar saya bacakan Dedi ya. Ini tim kreatif bisa lihat halaman 5. Halaman 5 adalah politik dan pemerintahan. Ini adalah halaman yang diasuh oleh koordinator liputan Denny Kurniawan ya. Berita politik dan pemerintahan untuk HL kita ambil judul pembangunan gedung Yayasan Ponpes Modern Deru Al-Fala, di mana Gubernur Sumatera Selatan meletakkan batu pertama. Kemudian ada berita sinergi pertahankan Sumsel zero konflik. Kemudian ada berita berikutnya tentang kompensasi kenaikan BBM subsidi ini kayaknya ya. Ded, halaman berikutnya mungkin Dedi halaman berapa nih, Ded? Halaman 6 dan 7 ya. Halaman 6 dan 7. Saya perlihatkan halamannya, Dedi yang baca. Ini tim kreatif bisa lihat halaman 6. Silakan Dedi baca judul-judulnya saja, Ded. Kak. Halaman 6 ini Kota Musi Kak ya. Ini kegiatan di Kota Palembang. Untuk headline-nya kita angkat judul Polisi blokade unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Palembang. Kemudian ada pemberitaan Unsri dukung pengembangan potensi budidaya ikan hias. Selanjutnya ada cuaca di Palembang diperkirakan cerah berawan. Lanjut ke halaman 7 ya. Mungkin saya aja baca Net, gantian Net ya. Halaman 7 ini adalah bagian dari halaman Gema Sriwijaya. Ini adalah memuat berita-berita dari beberapa daerah di Sumatera Selatan ya. Untuk HL diambil judul evaluasi kesiapan Oku Timur cegah stunting. Kemudian ada berita dari Lahat, Kapolsek Kikim Timur terima kenaikan pangkat jadi AKP. Kemudian ada juga berita dari Batu Raja, ini ada warga Oku sudah terima vaksin lengkap ya. Di sini terdata 211.182 warga Oku ya. Kemudian ada juga berita dari Lahat, TNI Komsos dengan warga Kecamatan Mula Ulu. Selanjutnya kita teruskan halaman 10 Kak ya. Di mana halaman 10 ini kita tunjukkan dulu ke tim kreatif halaman 10. Halaman 10 ini terkait kegiatan pemberitaan DPRD Sumsel, di mana kita angkat judulnya Fraksi DPRD Sumsel sampaikan pemandangan umum Raperda Perubahan APBD tahun 2022. Kita bacakan linknya Kak ya. Sebanyak 9 fraksi di DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022
pada rapat paripurna ke-55 DPRD Provinsi Sumsel. Oke, itu adalah giat pemerintah dan pembangunan sebenarnya ya, dan itu adalah acara dari DPRD Sumsel. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Dit ya. Iya. Dan sebelum kita menutup ulas berita, tetap kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia ya menonton tayangan-tayangan Lensa SN ya, baik podcast maupun ulas berita. Dan untuk diketahui penonton Lensa SN, ulas berita akan hadir lebih banyak ya. Karena memang keinginan dari pembaca dan pembaca koran sn.com dan penonton Lensa SN itu begitu tinggi untuk ulas berita. Dan biasanya Dan untuk ulas berita kita sebelum tutup ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini Dan, jangan menunda sesuatu yang baik untuk segera disampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.